Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan surga, sebentar lagi Tuhan kami mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Beri kami kemampuan untuk menangkap isi pesan ini, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, baik yang ada di ruang ini, maupun saudara-saudara kami yang mendengarkan lewat link Zoom dari tempat mereka masing-masing. Tuhan, kiranya firman-Mu boleh terus kuatkan kami dan menuntun arah kehidupan kami, supaya ke depan Tuhan kami terus semakin dekat dengan Engkau. Dan Tuhan, kami berdoa juga supaya firman ini sungguh melalui ini kami memuliakan Engkau ketika kami melakukannya dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dan Engkau menolong hamba-Mu yang kecil ini supaya mampu berkata-kata dan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi, selamat hari Minggu pada Bapak Ibu, saudara-saudari, baik yang ada di ruangan ini, maupun yang dia mendengar ikut kebaktian bersama dari tempat masing-masing melalui Zoom, yang juga merupakan satu hal yang sangat bisa membuat kita berbakti bersama-sama, walaupun dari jarak yang jauh. Bapak Ibu, tadi sudah kita membaca dua bagian dari firman Allah, dari Perjanjian Lama, Kitab Yunus, dan juga dari Perjanjian Baru, dari Yohanes. Ya, sama-sama pasal 3, dua-duanya. Nah, akan saya mulai dulu ketika saya renungkan dari pasal 3, Kitab Yunus ini, ayat 1. Nah, di sana dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Kita tahu dari pembacaan firman Allah, kalau kita baca dari awal, kita melihat ketika pertama sekali ya Allah menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe untuk menyampaikan pesan Tuhan akan rencana Allah bagi bangsa ini. Tapi kita melihat bahwa Yunus mengelak. Dia malah melarikan diri ke Tarsis, dan kita tahu apa yang menjadi kejadian di sana, di mana ditelan oleh seekor ikan. Ya. Kalau dibaca dalam kitab-kitab, terutama orang percaya, mereka mempertanyakan, ini ikan jenis apa yang memakan Yunus ini? Apakah ikannya itu apakah memang peristiwa itu benar begitu ya? Nah, ada dalam satu artikel mengatakan begini ya, bahwa ada satu jenis ikan paus yang besar, yang luar biasa besarnya sebetulnya. Nah, ikan ini terutama dia bilang yang betina ini kalau dia lagi istilahnya lagi mengandung, dia suka menelan apa saja dan perutnya cukup besar. Dan dikatakan bahwa dia suka menelan apa saja, termasuk ikan-ikan yang kecil. Dan setelah itu dilakukan, maka dia akan pergi ke seluruh tempat, bahkan bisa mencapai ribuan kilometer. Dan di sana dia muntahkan semua apa yang dia telan tadi, termasuk ikan-ikan yang segar masih hidup. Nah, jadi dalam pikiran saya, mungkin ya, ini masih mungkin juga, berdasarkan fakta itu, mungkin ikan itu yang menelan ikan Yunus. Jadi saya pikir fakta sejarah dan pengetahuan banyak sirkulnya juga gitu. Walaupun kita percaya bahwa firman Tuhan tidak perlu dibuktikan oleh sains. Ya, karena ada hal tertentu di mana sains pun tidak sanggup menerjemahkan, menafsirkan firman Allah. Tapi fakta itu mengatakan bahwa saya meyakini Yunus ini adalah satu kejadian yang penting dan terjadi, bahwa memang Allah mengizinkan ikan yang tadi itu yang lagi berahi dikatakan situ menelan apa saja. Dan dalam usus itu ada semacam ruang di mana katakan situ penuh memang dengan, artinya cukuplah oksigen untuk bisa bernapas. Buktinya ikan-ikan ditelan pun dimuntahkan masih hidup. Nah, itu untuk pertama sekalinya Tuhan mengutus Yunus pergi ke Niniwe, tapi dia lari ke Tarsis, akhirnya telan ikan yang kita maksud tadi, begitu ya. Lalu kalau kita baca pada pasal 3, maka di sini dikatakan bahwa kalimat pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Nah, ini di sini menjadi perhatian saya melihat yang pertama tadi, di mana waktu pertama dipanggil Yunus melarikan diri, dia mengelak, membelot, kira-kira begitu. Lalu dipanggil untuk kedua kalinya, setelah dia mengelak untuk pertama kalinya. Nah, lalu mengapa untuk kedua kalinya? Pertama-tama saya pikir, dan kita merenungkan sama-sama bahwa memang apa yang disampaikan Yunus kepada bangsa Niniwe itu pesan penting.
masalah kehidupan, masalah pertobatan. Dan rencana Allah akan menunggang-langgangkan Niniwe kalau bangsa ini tidak percaya, tidak bertobat. Tapi kalau kita bertobat, kita lihat nanti akhirnya bahwa bangsa ini mendapat belas kasih Allah, mereka bertobat, berkabung dikatakan bahkan tidak hanya raja, tapi juga rakyat, bahkan binatang-binatang pun ikut berpuasa. Jadi di sini luar biasa ya. Kalau manusia berpuasa, barangkali piaranya nggak ikut berpuasa, tapi sini berpuasa semua. Jadi itu menunjukkan kesungguhan saya pikir. Nah, jadi pada waktu kedua kalinya Yunus dipanggil, maka Yunus bersedia. Nah, memang tidak dicatat, artinya bahwa kedua kalinya dia sudah percaya, Yunus tidak lagi mengelak. Kalau tadi Yunus kedua kali ini pun tidak mau, kita bisa barangkali bayangkan, barangkali ikan apa lagi akan menelan Yunus. Atau mungkin ganti orang barangkali. Ya. Jadi ini yang kita lihat apa yang disampaikan oleh firman Allah dalam Yunus pasal 3 ayat tadi untuk kedua kalinya. Jadi sekali lagi ini memang penting karena ini memang masalah kehidupan. Dan ayat 5 dikatakan bahwa bangsa ini, kalau saya baca tadi lengkapnya 5, orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ya, setelah sampai kabar itu, kalau kita lanjut ayat 6, setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, dari kebesarannya. Ditanggalkannya jubahnya, diselumukannya kain kabung, lalu duduklah di atas abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing, domba tidak boleh makan apa-apa. Jadi semua ikut berpuasa. Jadi ini salah satu kejadian bagi saya menarik ya, bahwa ternak pun ikut ya. Teman-teman kita sebelah yang kalau berpuasa, mungkin kita berpuasa, apakah kalau kita pelihara ayam, kucing di rumah ikut berpuasa? Saya kira tidak ya. Nah, inilah menunjukkan kesungguhan hati mereka menyambut apa yang disampaikan oleh Yunus ya. Untuk membawa surat keputusan Allah, SK Allah, bahwa bangsa ini akan ditunggang-langgangkan kalau bangsa ini tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada apa yang difirmankan Allah melalui Nabi Yunus. Nah, dari sejalan dengan itu, Bapak Ibu saudara sekalian, dalam Yohanes 3 kita melihat di sana juga bagaimana kira-kira hampir mirip-mirip begitu ya. Kalau dalam Yunus 3 tadi, mulai dari Yunus 1 tentunya, Yunus yang dipanggil, Yunus yang diutus. Tapi dalam Yohanes 3 kita lihat di sana bahwa ayat 16, ayat pembuka tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga itulah mengaruniakan anak tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Kalau tadi Yunus yang diutus, sekarang Allah sendiri datang di dalam Yesus Kristus untuk membawa satu berita penting, yaitu kabar sukacita, kabar keselamatan. Dan itu adalah inisiatif Allah. Tadi kita lihat bahwa bangsa Niniwe yang sudah barangkali secara moral tidak baik lagi, perlu diselamatkan, maka Allah berinisiatif. Allah menggagas. Allah berikhtiar. Begitupun dalam Yohanes 3, Allah dengan kasihnya berinisiatif untuk mendatangkan Yesus Kristus yang adalah diri sendiri dalam rupa manusia, supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi Allah dalam Yesus Kristus membawa solusi, membawa sesuatu kepada manusia untuk mengubah manusia. Apa yang dirubah? Di sini kita lihat ada dua hal yang berubah, yaitu mengubah manusia dari status dosa, dan status orang yang sudah dimurkai Allah. Dikata tadi bahwa manusia ditetapkan ya di bawah hukum dosa itu, ada akibatnya tentunya datang solusi. Manusia dirubah statusnya. Nah, yang kedua adalah bahwa manusia kalau kita lihat baca terus tentunya dari firman Allah, maka setelah manusia berubah statusnya, manusia juga diridhoi Allah supaya bertumbuh, berbuah dan berubah dari sifat-sifat manusia lama menjadi memiliki sifat-sifat manusia baru. Ya, Yesus sebagai karena Allah datang dan diutus oleh Allah, dan siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Nah, dan sekarang mungkin beberapa hal yang mungkin bagi kita sudah kita pahami bersama, tapi ada banyak kita diingatkan kembali begitu ya. Mengapa Yesus datang?
Mengapa Yesus Kristus harus datang? Dan itu kadang-kadang dalam pengalaman-pengalaman juga sering ya ketika menyampaikan hal ini kepada para mahasiswa di kelas kuliah agama, mereka pun sering bertanya juga seperti itu, Pak, mengapa Yesus datang? Apakah tidak ada jalan lain? Kasihan Yesus Kristus mati disalib dengan cara menderita seperti itu, apakah tidak ada alternatif lain? Ya, dicoba dijawab. Tapi pertama-tama saya katakan begini, ini inisiatif dari Allah. Kalau kita mengatakan apakah ada inisiatif yang lain, saya berpikir saya tidak usah menjawab langsung dulu, tapi saya pikir apa yang dilakukan Allah bahwa memang itulah inisiatif. Salah satu inisiatif Allah. Yesus harus datang karena dia harus membayar. Jadi tidak cukup manusia diperintahkan seperti dalang memainkan wayang begitu ya, dengan perintah dan instruksi tidak cukup. Ada satu utang harus dibayar, itu sebabnya Yesus Kristus datang. Dan itu adalah cara Allah, bukan cara manusia. Ya. Jadi bagaimana manusia ditebus oleh Allah dalam Yesus Kristus, itu adalah cara Allah satu-satunya, tidak ada cara yang lain. Dan bagaimanapun juga, karena itu dari Allah, berarti kalaupun saya buat kata open nih, solusi itu. Kalaupun ada cara lain, andaikan ada, pasti yang terbaik. Dan itu ditempuh oleh Allah. Kalau kita masih membuka alternatif lain, bagaimana supaya manusia diselamatkan. Tapi memang kita sekarang close bahwa memang Yesus Kristus datang ke dunia, itu satu-satunya. Di luar Tuhan Yesus tidak ada pengampunan. Tidak ada keselamatan. Itu harus kita pahami. Itu harus kita yakini. Dan itu menjadi sesuatu yang istilahnya itu sudah menyatu dengan diri kita. Udah pakem gitu ya. Bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan untuk kita bisa diselamatkan. Jadi Yesus Kristus datang adalah sebagai keputusan Allah yang terbaik supaya kita semua manusia diselamatkan. Bapak, Ibu, saya kerap kali juga kadang-kadang dalam diskusi kecil dengan teman-teman gitu ya, tentang saya tidak bermaksud bicara soal politik, tapi bagaimana negara kita sekarang kan lagi pilpres. Nah, beberapa tahun lalu dipermasalahkan ini kok ada orang yang di bawah umur begitu ya, bisa jadi wapres. Saya tidak bermaksud bicara politik, tapi saya bicara soal fakta. Nah, akhirnya kan dibuat satu keputusan gitu ya oleh mahkamah yang walaupun mungkin keputusan mereka juga tidak disenangi, bahkan ada konsekuensinya terhadap ketuanya sendiri bagaimana, tentu itulah sejarah tanpa mengupas, tanpa harus saya barangkali mengulas mengapa begitu menurut pikiran saya, tapi itu faktanya seperti itu. Bahwa apa yang sudah diputuskan, yaitu putusan. Walaupun di balik itu semua ada hal-hal lain, tapi itu suatu keputusan yang sudah mengikat. Jadi manusia pun sudah ada satu hal yang mengikat manusia. Itu dikatakan tadi bahwa terang telah datang, tapi manusia lebih menyukai kegelapan. Dan akibatnya, konsekuensinya manusia harus dihukum. Itu keputusan. Itu sudah, kalau istilah sekarang sudah SK gitu, surat keputusan. Nah kalau secara kedinasan kan, kalau SK itu ada nomornya, ada perihalnya apa, garis miring, dan ada tahunnya, dan siapa mengeluarkan. Jadi ada satu keputusan dari Tuhan untuk adanya satu akibat dari pemberontakan manusia. Jadi kalau kita lihat ketika Adam dan Hawa sudah berdosa, Allah mencari, di manakah engkau? Apakah memang pada waktu itu Allah tidak tahu di mana posisi Adam yang bersembunyi? Pasti tahu. Tapi dari situ secara tersirat saya pikir bahwa ada satu pernyataan Allah tentang posisi. Di manakah engkau? Itu mengingatkan kita di mana kita berada. Apa kita berada dalam posisi sembunyi? Tidak di dalam jangkauan anugerah Allah, akibatnya tentu ada. Tetapi kalau dalam Allah, maka akan diselamatkan. Dan ada satu keputusan yang tidak bisa dirubah lagi sebetulnya. Begitu Allah putuskan, kalau engkau memakan buah itu, kamu akan mati. Itu SK-nya. Itu keputusan Allah. Dan nggak bisa dirubah oleh apapun juga, kecuali ada. Ini dia. Inisiatif. Gagasan Allah.
rancangan Allah, rencana Allah, keputusan Allah di kemudian hari pada waktu yang tepat, yaitu dengan kedatangan Yesus Kristus. Nah, karena ini cara Allah, bukan cara manusia, maka itu harus diikuti. Selamat oleh karena kasih karunia. Yesus dalam kasihnya, dia datang, maka dia membawa perubahan. Bayangkan saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin ilustrasi ini terlalu jauh ya. Tapi andaikan misalkan nih, saya memiliki pohon mangga di rumah, dan buahnya ranum. Semua orang suka. Apakah Bapak Ibu, tapi saya pikir dari sini tak semua ya. Apakah orang akan melihat, wah itu ada buah ranum, oke saya ambil, saya akan bawa tangga. Maka banyak orang membawa tangga. Apakah akan saya izinkan? Apakah cara itu sah, legal? Tentu tidak. Jadi kalau ada orang ingin makan buah mangga itu, maka saya harus menyediakan. Oke Bapak Ibu, Saudara, ayo saya punya mangga. Buahnya ranum dan manis. Ini tangganya. Saya persilakan, itu legal. Tapi kalau ada orang datang membawa tangga sendiri, bahkan melanjat pagar karena nggak punya tangga sama sekali, itu pencuri. Itu tidak sah. Jadi mereka tidak boleh mengambil buah mangga saya dengan cara mereka. Harus dengan cara saya. Cara siapa? Kemurahan hati. Memberikan kepada dia dengan, ini dia. Nah, apakah terlalu jauh ilustrasi ini? Tapi saya pikir ini itulah saya bayangkan tentang Allah. Kalau mau datang legal, secara legal kepada Allah, dan itu satu-satunya, Allah melalui Taurat dia. Jembatan dia, tangga dia. Kalau di luar itu, tidak. Inilah yang menjadi tema kita di bawah. Kasih Allah membawa perubahan. Kasih Allah begitu luar biasa dan itu membuat manusia, kita semua dapat bisa datang kepada Allah. Dan itu kasih karunia dia. Jadi bagaimana Allah sudah memutuskan hal yang luar biasa. Yohanes 3:16 tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka itulah solusi yang terbaik bagi kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tentu mendengar kabar ini, tentu dan saya percaya kita sudah semua lakukan itu. Maka kita harus datang kepada Allah dengan cara legal. Itu cara Allah. Melalui Yesus Kristus kita terima, kita percaya itu. Dan selanjutnya kita menjadi Yunus baru. Yang tidak memberontak, tapi datang untuk membawa, mengabarkan SK Allah itu tadi. Bahwa siapapun manusia, siapapun dia sudah berada dalam hukum yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Tapi dalam Yesus Kristus ada SK baru. Jadi kalau kemarin SK tadi, kalau ada SK itu kan bagaimana membatal SK? Harus terbit SK baru. SK tentang ini misalnya, bahwa misalnya seperti tadi ya, bahwa saya tidak membahas soal ke presiden, tapi itu contoh. Bahwa di bawah umur sekian nggak boleh jadi presiden. Bagaimana membatalkan itu? Buat SK baru. Harus sidang. Nah sekarang manusia sudah di bawah hukuman dosa. Bagaimana membatalkan itu? Buat SK baru. SK baru apa? Yohanes 3:16. Karena itu besar salah. Buat SK baru. Nah sekarang SK baru itu sudah ada. Bagaimana SK baru sudah ada? Itu harus diproklamirkan. Harus diundangkan. Dan orang tahu atau tidak tahu, percaya atau tidak percaya, suka atau tidak suka, maka SK itu mengikat semua orang. Jadi apa yang Allah sudah aturkan di sini, orang percaya tidak percaya, itu berlaku bagi semua orang. Nah, karena itu ada satu hal yang harus dilakukan. Bagaimana supaya orang tahu? SK Allah itu. Yang membatalkan SK lama, tentang hukuman, data SK baru, menyelamatkan. Itu SK baru Allah. Dan itu yang harus kita bawa kepada orang lain. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kiranya ini bisa kita yakini bersama, dan kita lakukan bersama bahwa Bapak Ibu dan saya, kita semua ini adalah pembawa SK baru Allah. Kita beritakan kemurahan Allah, dan kita menyampaikan itu kepada siapapun yang kita temui.
melalui panggilan, talenta, dan karunia masing-masing. Biarlah ini mendorong Bapak Ibu sekalian, kita menjadi Yunus dalam panggilan yang kedua, bukan yang pertama mempelot, tapi dalam panggilan Yunus yang kedua. Kita bersedia dan banyak orang yang percaya dan terima Yesus dalam hidupnya dan mereka selamatkan. Kita menjadi pewarta kata Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Allah hari ini. Satu ajakan baru bagi kami, sebetulnya ajakan yang sudah kami pahami sebetulnya Tuhan. Tapi kembali kami diingatkan akan ajakan ini. Supaya kami membawa kabar baik, kasih Allah yang mengubahkan SK lama menjadi SK baru. Dari hukuman kepada anugerah keselamatan. Dan biarlah Tuhan ini menjadi keyakinan kami sepenuhnya. Bahwa kami adalah bagian dari orang-orang yang ditentukan Allah untuk membawa kabar baik kemanapun kami pergi. Kiranya Tuhan dalam hidup kami yang satu kali ini saja, kami boleh tangkap kabar ini, kami boleh yakini kabar ini, dan kami lakukan sepanjang kami ada. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.